Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Maulana Putra, NIM 5551240134. Di video ini saya akan membahas secara singkat materi tentang komunikasi visual, yaitu salah satu dari 5 materi yang sudah dipresentasikan dan salah satu topik penting dalam dunia desain, media, dan komunikasi modern. Yuk simak sampai selesai. Apa itu komunikasi visual? Jadi, komunikasi visual adalah proses menyampaikan pesan, ide, atau informasi melalui elemen visual yang bisa dilihat oleh indera penglihatan seperti gambar, simbol, warna, grafik, tipografi, dan layout desain. Dalam dunia komunikasi modern, kita tidak hanya mengandalkan kata-kata atau suara, tapi juga gambar dan bentuk visual untuk memperkuat makna. Bahkan, bisa dibilang dalam banyak kasus, visual lebih cepat dan lebih efektif dalam menyampaikan pesan dibandingkan teks atau lisan. Komunikasi visual tidak hanya digunakan di dunia desain grafis, tapi juga sangat penting dalam dunia periklanan, pemasaran, pendidikan, dan arsitektur. Tujuan utamanya adalah untuk menyederhanakan informasi kompleks, menarik perhatian audiens, meningkatkan daya ingat, dan membentuk persepsi serta emosi terhadap pesan yang disampaikan. Di era digital saat ini, ketika orang lain lebih tertarik melihat daripada membaca panjang lebar, komunikasi visual menjadi senjata utama untuk menyampaikan informasi secara cepat, jelas, dan berkesan. Unsur-unsur dalam komunikasi visual. Dalam komunikasi visual ada beberapa unsur penting yang membentuk kekuatan menyampaikan pesan. Setiap unsur ini punya peran dan makna tersendiri. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada garis atau line. Garis adalah elemen dasar yang sangat penting. Garis bisa lurus, lengkung, tebal, tipis, dan bisa digunakan untuk mengarahkan pandangan, membagi ruang, atau menciptakan pola. Misalnya, garis horizontal memberi kesan tenang, sedangkan garis diagonal memberi kesan dinamis atau bergerak. Yang kedua, ada bentuk atau shape. Bentuk bisa geometris seperti persegi dan lingkaran, atau organik seperti bentuk alami tumbuhan. Setiap bentuk punya asosiasi tersendiri. Contohnya, lingkaran sering dikaitkan dengan kesatuan atau harmoni, sedangkan segitiga bisa memberi kesan stabil atau berbahaya, tergantung posisinya. Yang ketiga, ada warna atau color. Warna punya kekuatan emosional yang sangat besar. Merah bisa berarti energi, bahaya, atau cinta. Biru memberi kesan profesional, tenang, dan bisa dipercaya. Dalam branding, pemilihan warna sangat penting karena langsung mempengaruhi persepsi audiens terhadap sebuah merek atau pesan. Yang keempat, ada tipografi. Tipografi bukan hanya soal memilih font yang bagus, tapi juga soal keterbacaan dan kepribadian huruf. Font serif sering dianggap lebih formal dan klasik, sedangkan sans serif memberi kesan modern dan simpel. Ukuran, jarak antar huruf, dan hierarki juga penting dalam menyampaikan pesan secara jelas. Yang kelima, ada tekstur. Tekstur bisa berupa tekstur visual atau tekstur nyata. Tekstur visual itu yang hanya dilihat, dan tekstur nyata itu yang bisa diraba. Dalam desain digital, tekstur digunakan untuk menciptakan kesan, kedalaman, atau nuansa tertentu. Misalnya, tekstur kertas tua memberi kesan klasik atau antik. Yang keenam, ada ruang atau space. Ruang adalah jarak antar elemen. Ruang kosong atau white space tidak selalu negatif, justru bisa membuat desain lebih bersih dan fokus. Desain yang terlalu padat bisa membingungkan, sedangkan ruang yang cukup bisa membuat informasi lebih mudah dipahami. Yang terakhir, ada komposisi atau layout. Komposisi adalah cara kita menyusun semua elemen tadi dalam satu bidang visual. Prinsip-prinsip seperti keseimbangan, kontras, repetisi, dan kesejajaran membantu menciptakan visual yang enak dilihat dan fungsional. Kenapa komunikasi visual itu penting? Di era digital seperti sekarang, komunikasi visual menjadi sangat penting. Kenapa? Karena kita hidup di tengah banjir informasi.
Orang tidak lagi punya waktu untuk membaca paragraf panjang. Mereka butuh pesan yang singkat, jelas, dan langsung bisa dimengerti. Dan disinilah kekuatan komunikasi visual bekerja. Yang pertama, meningkatkan daya tarik dan atensi. Visual yang menarik bisa menghentikan scrolling di media sosial. Gambar atau video yang dirancang dengan baik bisa langsung menarik perhatian dalam hitungan detik. Itulah kenapa brand-brand besar sangat serius dalam mendesain kampanye visual mereka. Yang kedua, ada mempermudah pemahaman. Sebuah infografis bisa menjelaskan data kompleks dalam waktu singkat. Dibanding membaca laporan 10 halaman, satu diagram atau ilustrasi bisa menjelaskan pesan yang sama secara visual dan lebih mudah dicerna. Yang ketiga, ada membangun identitas dan citra. Komunikasi visual juga berperan dalam membentuk persepsi. Logo, warna, dan gaya desain yang konsisten akan membentuk brand identity. Contohnya, kita langsung tahu itu produk Apple hanya dari tampilannya. Bersih, minimalis, elegan. Itu kekuatan komunikasi visual. Yang keempat, ada meningkatkan efektivitas pesan. Studi menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan dengan visual bisa diingat 6 kali lebih baik dibanding informasi verbal saja. Jadi jika kita ingin pesan kita benar-benar sampai dan diingat, visual adalah kunci. Yang terakhir, ada menjangkau audiens yang lebih luas. Bahasa visual bisa melampaui batasan bahasa verbal. Gambar bisa dimengerti oleh orang dari berbagai budaya tanpa perlu diterjemahkan secara literal. Ini sangat penting di era globalisasi seperti sekarang. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa komunikasi visual bukan sekedar gambar yang bagus, tapi seni menyampaikan pesan secara strategis, cepat, dan efektif. Kalau kamu tertarik dengan dunia desain, media, atau marketing, memahami komunikasi visual adalah fondasi yang penting. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Dadah.